Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai life cycle. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai state, gitu ya, konsep state tersebut. Oke, pada kali ini saya akan membahas suatu life cycle yang ada di dalam React, gitu ya. Jadi React itu kan dia memiliki virtual DOM, dan artinya itu menjadi suatu orkestrator, gitu ya, orkestrator apa yang boleh gitu ya, apa yang akan ditaruh di DOM browser, artinya DOM sesungguhnya, dan apa yang nggak perlu gitu. Jadi artinya si React ini powerful, kenapa? Karena dia itu bisa ini gitu ya, bisa menentukan mana yang perlu ditaruh, mana yang enggak gitu. Maksudnya mana yang perlu diupdate gitu ya, di-render lagi gitu ya, dan mana yang enggak. Nah, jadi sebelum teman-teman menggunakan itu sebagai bahan teman-teman untuk bekerja nanti gitu ya. Nah, itu teman-teman harus paham dulu life cycle-nya ini gitu. Si life cycle-nya ini suatu konsep abstrak aja, tapi teman-teman nanti saya juga akan jelaskan secara implementasinya gitu ya. Di dalam code gitu ya. Tentu saja biar jelas. Oke, mungkin kita mengacu pada suatu bagan gitu ya, yang diagram yang dibuat oleh React sendiri, maksudnya yang disediakan oleh si tim React gitu ya. Eee, di sini ada 3 konsep, yaitu ada mounting, ada updating, dan unmounting gitu ya. Dan di sini juga ada 2 fase nih, ada fase render fase, dan juga ada commit fase gitu ya. Yang di mana di sini ada mounting, updating, unmounting. Pertama, saya akan menjelaskan life cycle di mounting gitu ya. Nah, mounting itu sebenarnya apa? Mounting itu artinya ya tadi gitu, ketika si komponen terpasang gitu istilahnya. Si komponen itu terpasang. Ketika komponen itu terpasang gitu ya, apa yang terjadi gitu? Maka konstruktornya otomatis akan dipanggil. Nah, ilustrasinya jadi seperti ini teman-teman, analoginya ya. Analoginya ketika teman-teman membuat suatu kelas gitu ya, mau satu kelas yang dimana misalkan ini aku kelas gitu ya, gitu kan, yang dimana dia punya konstruktor, ya kan teman-teman mendefine propertinya di mana di konstruktor ini kan ya, atau mungkin bisa juga dengan cara seperti ini nih kayak state seperti ini, tapi kita pakai cara yang mainstream aja lah. Itu kita define konstruktornya gitu kan ya. Di sini ketika teman-teman punya properti ya silakan gitu ya. Misalkan propertinya atau nggak ada properti juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan name deh, name. Berarti di sini apa this name gitu ya. Yang dimana this name ini nanti akan menjadi propertinya si aku kelas itu gitu. Seperti ini kan ya. Nah, mungkin di sini ada metode-metode yang lain ya teman-teman. Nah, ini adalah suatu blueprint kan ya, di mana ketika kita bisa menginstansiatnya gitu. Jadi misalkan aku kelas, kita pengen bikin suatu objek gitu ya, yang dimana dia menginstansiat si aku kelas ini. Aku kelas dan ini dia butuh name. Name-nya apa? Misalkan kucing gitu ya. Nah, jadi gini, ketika kita new gitu ya, yang pertama kali dipanggil apa? Si konstruktor, ya kan? Yang paling pertama dipanggil konstruktor, makanya dia butuh apa namanya, suatu argumen di sini di mana ini gitu ya. Artinya si konstruktor ini gitu, metode konstruktor ini artinya sebenarnya si new ini. Dan artinya teman-teman, kalau misalkan si suatu kelas ini dipanggil, suatu komponen dipanggil, otomatis gitu ya konstruktornya yang paling pertama dipanggil. Ketika si aku kelas ini dipasang gitu ya, dipasang di dipasang di komponen gitu ya, entah itu si app ini dipasang di mana nih, dipasang di index.js ini ya.
Nah, dipasang gitu ya, dipanggil di sini gitu ya. Dia otomatis pertama kali dipanggil itu adalah si konstruktornya. Oke? Mengerti ya teman-teman ya? Jadi ilustrasi sederhananya seperti itu. Ilustrasi yang sangat sederhana seperti itu. Mounting ketika dipasang, konstruktor otomatis dipanggil. Oke. Dan ketika dipanggil gitu ya, eh, dia ya mengalami render fase ini ya. Render fase ini artinya maksudnya dia akan mengolah nih, akan merendering. Kalau misalkan teman-teman punya video, videonya lagi di-rendering bro gitu. Oh, artinya apa? Artinya videonya tuh ya lagi diolah gitu, lagi diolah di mana caranya misalkan mungkin tadinya di crop dan sebagainya, tadinya mungkin ada transisi tambahan, ada animasi dan sebagainya. Bro, videonya lagi di-rendering. Nah, artinya apa? Itu lagi diolah, digabung, dicombine, diracik gitu ya. Nah, untuk ini lagi diracik di Virtual DOM. Diracik di Virtual DOM, oke, oh siap gitu ya. Nah, ketika udah, dia akan ditaruh tuh. Ditaruh di mana? Ditaruh di DOM sesungguhnya. React updates DOM and refs gitu ya. Ketika itu commit, can work with DOM. Jadi ketika sudah masuk ke fase commit, kita uh, sudah bisa bekerja gitu ya. Udah bisa bekerja dengan DOM, udah bisa berkomunikasi, hey DOM gitu ya. Terus juga kita bisa melakukan set effect gitu ya. Set effect itu ada banyak. Ketika teman-teman mungkin ingin melakukan asynchronous gitu ya, call gitu ya. Nanti kita akan coba singgung di sini ya, asynchronous call itu kayak gimana. Asynchronous call misalkan mungkin fetching ke backend, atau mungkin mengambil ke local storage browser gitu ya, atau mengambil session gitu, atau dan lain sebanyak lah ya. Intinya seperti itu, set effect. Dan mungkin ya nge-schedule updates gitu ya, atau mungkin nge-listening gitu ya, nge-listening suatu event gitu ya, ketika teman-teman ingin melisten terus event klik, ketika teman-teman ngeklik sesuatu, dia bakal ngelisten tuh. Ini klik tombol apa nih? Misalkan si mouse-nya ngeklik, klik, 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 klik gitu, teman-teman ingin mengkonsol mungkin, atau mungkin ingin mengupdate sesuatu di DOM gitu ya. Intinya commit fase itu seperti itu. Jadi interaksi ke websitenya sudah bisa dilakukan gitu ya. Nah, ketika DOM itu sudah update, maka akan manggil apa? Manggil lifecycle yang namanya komponen dipmon. Komponen dipmon itu artinya udah nih, udah beres lah gitu lah. Kalau misalkan bahasa simpel seperti itu, udah nih, gue udah beres gitu. DOM udah terpasang, udah ditaruh, gitu ya. Gue udah beres mounting. Mau apa gitu ya? Mau apa misalkan? Jadi kayak tadi mau ngejalanin set effect, mau nge-fetching, mau ngambil ke local storage, mau nge-listen ke event gitu ya, mau mungkin subscribe ke apa namanya suatu apa ya mungkin via socket mungkin atau gimana, uh, misalkan apa kalau kita pakai Firebase gitu ya, nge-listen ke Firebase gitu, dan sebagainya. Jadi seperti itulah. Nah, nanti mounting seperti itu. Oke, kita cicil-cicil aja ya. Setelah itu nanti kita bahas updating dan unmounting. Oke, oke, kita coba define constructor lagi. Ini kita coba copy paste lagi aja. Constructor. Di mana super perlu ya katanya. Super itu perlu katanya. Nanti dia bakal error. Maskul, dan sebagainya. Oke, constructor akan dipanggil gitu katanya. Nah, kita coba konsol di sini. Apakah benar konstruktor duluan dipanggil baru itu di komponen dipmon? Kita cek aja. Aku konstruktor loh gitu ya. Nah, terus ada metode lain adalah komponen dipmon.
Nah, ini komponen readMount. Jadi setelah konstruktor dipanggil, dia akan memanggil render, gitu ya. Si render ini gitu ya akan ya berkomunikasi ke DOM nih, ini oh gue perlu elemen ini, komponen ini. Oke deh, sip. Gue taruh deh ke si apa namanya? ke apa? ke ke DOM gitu ya. Terus habis itu baru deh dipanggil komponen readmount-nya ini, si method komponen readmount. Oke ya, kita konsol .log aku komponen readmount loh gitu ya. Dan selanjutnya kita konsol di render. Kenapa sih gue mau ngapain sih gitu ya. Nah, saya pengen ini jadi cek gitu ya. Mana sih yang duluan dipanggil? Apakah konstruktor duluan, selanjutnya apa, dan sebagainya. Ini aku render loh gitu. Oke, kita konsol. Nah, aku konstruktor loh. Oke, sampai 2 kali ya. Itu entah itu ada bug atau apa. Saya coba nanti lihat lah. Tapi intinya, si konstruktor duluan yang dipanggil. Setelah itu, render yang dipanggil. Setelah itu, komponen readmount yang dipanggil. Jadi seperti itu ya life cycle-nya. Jadi life cycle-nya ini nggak bisa bertukar. Gitu. Boleh nggak komponen readmount duluan yang dipanggil? Ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi konstruktor dulu, render dulu, baru komponen readmount. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, misal, ini best practice di lapangan kadang-kadang ini gitu ya, apa namanya, membuat apa namanya, error gitu ya, karena nggak tahu life cycle-nya gitu. Misalkan ini variable jadi null gitu ya, jadi null. Di mana dia ditaruhnya di link kan ya, dan link tuh harus string, nggak boleh null kan. Nah, tapi kita ubah di sini gitu. Kita ubah di komponen readmount-nya. Kita ubah nih menjadi string. Aku string loh. Gitu. Kita ubah jadi string. Kalau misalkan life cycle-nya bertukar, konstruktor dulu baru komponen readmount dan baru render, ini harusnya jalan-jalan aja. Kalau misalkan konstruktor dulu baru render baru komponen readmount, harusnya error dong gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, jangan null. Misalkan apa ya? Dia masih bisa ya. Mungkin apa ya yang error ya kira-kira undef yang biar dia itu bisa ini gitu. Misalkan mungkin undefined ya. Undefined. Biar ininya error gitu ya. Coba saja deh. Masih bisa ya. Apa ya? Atau nggak perlu di define. Misalkan nggak perlu di define. Oke, masih bisa. Nah, jadi sebenarnya saya ingin gini. Saya inginnya, maksud saya, si apa namanya si A ini gitu ya. Oh tadi itu errornya yang pada video sebelumnya itu ketika nggak ada sama sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Uh, intinya gitu ya. Oh atau kita jadikan objek aja. Kalau objek kan nggak mungkin ya dia. Kita jadikan objek aja deh. Kita jadikan objek. Nah error ya. Error nih. Oke, bisa ya. Alhamdulillah ada contohnya. Nah jadi ini error nih. Kenapa? Kenapa kok bisa error? Pertama karena aku konstruktor loh, aku render loh. Artinya apa? Konstruktor udah dipanggil nih. Pas render dipanggil, itu dia error gitu. Dia error. Padahal kan kita sudah define nih, kita sudah ubah state-nya itu. Nggak objek lagi, tapi jadi string. Ya kan? Nah, tapi kan life cycle-nya
aturannya render dulu baru komponen ditmon gitu ya. Kecuali kalau komponen ditmon dulu baru render, bakal nggak error gitu ya. Bakal nggak error. Seperti itu teman-teman. Nah, terus satu catatan lagi nih, ini agak OT. Teman-teman nggak boleh mengubah state di dalam render seperti ini. Oh ya udah deh, di rendernya aja deh gue ubah gitu, biar nggak error gitu. Ini di sini deh gue ubah deh. Nah itu juga itu juga yang nggak boleh ya nih. Jadi apa namanya mengubah state di dalam render tuh nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu akan looping, infinite loop. Kan ketika ada state yang berubah, render kepanggil dong, ya nggak? Ya kan? Nah, kita lihat nih. Render dipanggil. State-nya ada yang berubah. Dia akan manggil render lagi. Render dipanggil. Ada yang berubah lagi. Dia akan infinite loop. Jadi nggak boleh nih kita teman-teman langsung gitu ya di sini tanpa melalui suatu event handling. Event handling itu entah itu on click gitu ya, entah itu on change, entah itu on lah, intinya event suatu event handling itu di props salah satu komponen yang teman-teman buat juga gitu ya. Nah itu baru boleh gitu ya di suatu event handling. Tapi kalau misalkan di sini itu nggak boleh gitu. Oke. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Itu buat mounting. Itu untuk mounting saja. Oke. String loh. Constructor, render, komponen one, render. Nah, kenapa render kepanggil lagi? Karena si set state itu kan akan mere-render. Gitu ya. Ketika komponen ditmon manggil, dia mengubah state. Gitu ya. Ketika mengubah state, dia akan manggil render lagi. Makanya di constructor, render, komponen ditmon, render. Nah, untuk kenapa ini bisa ada dua ini, itu mungkin bug atau apa, saya nggak tahu lah. Oke. Saya penasaran ini ada soulless common life cycle. Ini get derive state from props. Ya ini cuma ini doang ya, nurunin dari constructor kan ada props nih. Jadi ya di derive gitu ya, diturunkan gitu ya. Ini mungkin lebih advance nanti gitu ya. Kalau misalkan mau lebih detail tentang life cycle. Ini soulless aja dulu deh. Oke, selanjutnya adalah updating. Updating maksudnya gimana? Updating tuh jadi ketika ada new props gitu ya, ada props yang baru, value propsnya itu berubah, dia akan memanggil render. Atau mungkin ada fungsi set state yang kepanggil. Atau force update. Force update itu artinya paksa. DOM ini paksa, render paksa gitu. Jadi tanpa ada perubahan state, tanpa ada perubahan props, kita memaksa si apa namanya si komponen ini di render gitu. Itu bisa juga, tapi itu kasus khusus lah. Kalau misalkan emang itu perlu ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak perlu mah kalau bisa ya jangan gitu ya. Nah mungkin lebih detail lagi dari sini gitu. Jadi tadi ada state dari state sama props gitu ya, kita derive gitu. Terus nah sebenarnya dia bakal manggil namanya komponen life cycle method gitu ya. Life cycle method namanya solve component update. Nah, solve component update ini dia akan menentukan apakah ketika return-nya true gitu ya, dia akan mere-render gitu ya. Ketika return-nya false gitu, dia akan ya nggak mere-render gitu ya. Dia nggak mere-render, dia berhenti tak gitu ya. Dia nggak melanjutkan ke bawah. Nah, terus selanjutnya ada get snapshot before update. Jadi sebenarnya si apa namanya si React itu dia akan mendapatkan snapshot-nya gitu ya, snapshot si komponennya. Oke, ada perubahan nggak nih? Ada perubahan state nggak nih? Oh iya, ada perubahan state nih. Oke, dan beda nih di DOM. Oke, kita akan
cari DOM, elemen DOM yang mana nih yang terkait. Jadi menariknya gitu ya, React tuh nggak mengubah keseluruhan DOM, teman-teman. Makanya tadi ketika kemarin kita bukan kemarin, video sebelumnya itu ada apa namanya, update state gitu ya. Nggak semuanya ngeblink kan ya si elemen apa namanya, inspect elemennya. Jadi cuma satu satu node doang yang ngeblink. Nah, itu kenapa? Karena ya si React ini nggak mengupdate seluruhan DOM, tapi cuman ketika dapat snapshot-nya, bandingkan mana nih yang perlu diupdate. Oh, ini doang. Ya udah, node ini yang diupdate. Seperti itu. Dan ketika sudah mengupdate, ada komponen did update. Jadi did update. Ketika sudah update mau apa? Ketika udah update mau apa lo gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi ketika sudah update teman-teman pengen melakukan refetch ini kan, jadi kan kalau misalnya teman-teman di komponen Ditmon ini sudah nge-fetch ke backend, terus ketika ada update data state, entah itu props dan state itu berubah, mungkin terus teman-teman pengen meng-refetch lagi gitu ya, meng-fetch ulang gitu, bisa dilakukan di komponen dit update seperti itu. Penulisannya sama gitu ya, tinggal tulis di sini komponen dit update seperti itu teman-teman. Ini teman-teman pengen melakukan code apa gitu ya. Di sini juga sama, teman-teman ingin melakukan code apa gitu ya. Entah itu apa namanya, mendapatkan local storage gitu ya, melakukan apa namanya, mendapatkan local storage gitu ya. Ini adalah suatu key, atau mungkin teman-teman ingin nge-fetching data, fetch data gitu ya, seperti ini. Ini fetch datanya apa, HTTP URL endpoint-nya apa gitu ya, atau mungkin pakai Axios dan sebagainya juga, itu teman-teman prefer mau kayak gimana. Intinya komponen netbound ini dia teman-teman bisa melakukan set effect di sini gitu ya, atau mungkin nge-listen ke suatu event listener gitu, misalkan dokumen dot add event listener, misal apa, klik gitu ya, ketika klik kita ingin konsol, aku ngeklik loh mas gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini ketika kita klik 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 tuh ya, kelihatan nggak teman-teman? Oke, nggak ini ya, nggak nge-zoom ya, tapi ini ada ini, ada incremental tuh, jadi dia bakal ada incremental, jadi dia nggak konsol terus. Nah, jadi kalau misalkan mau listen suatu misalkan event, bisa juga di sini, atau mungkin nge-subscribe ke suatu apa namanya, ya intinya seperti itulah gitu ya, intinya seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, terakhir ini ada unmounting. Unmounting itu maksudnya apa gitu ya. Unmounting itu maksudnya ketika komponen ini di-destroy gitu ya. Dihilangkan gitu ya. Komponen ini dihilangkan. Coba kita bikin komponen lain ya. Di bawahnya mungkin aku komponen gitu ya. Extend komponen ini, terus ini ada render, mengambilkan div aja deh, halo ini ya, terus si aku komponen ini taruh di sini, aku komponen
Atau mungkin di atasnya ya. Di atasnya. Oke, sudah merefer ya. Nah, kita bikin satu state, misalkan ini false gitu ya. Ini true deh. True. Jangan di variable, kita bikin state baru aja deh. Kita bikin state baru. Is, biasanya kalau misalkan menanyakan gitu ya, suatu variable boolean, state boolean, saya biasanya di awalnya is gitu ya. Is komponen, is show komponen gitu ya. Is show komponen gitu. Misalkan awalnya true, artinya komponen yang dia akan akan muncul gitu ya. Nah, ada yang namanya conditional rendering, teman-teman. Jadi conditional rendering itu teman-teman menuliskan bracket seperti ini, gitu ya, dan bisa melakukan kayak ya if aja gitu ya, kayak if, tapi kita nggak ada if-nya, nggak ada sintak if-nya. Jadi ya ada is show, oh yes, this state is show komponen, bisa seperti ini gitu ya. Nah, ini artinya apa sih gitu ya? Ketika ini true, maka yang akan di-render adalah ini. Gitu ya. Ketika ini false, maka yang akan di-render adalah ini. Boleh nggak sih merender null kayak gini? Ya boleh gitu ya. Kalau merender null artinya ya yang nggak ada yang di-render gitu ya. Empty, kosong gitu. Itu aja intinya. Nah, intinya seperti itu. Tapi ada cara lain nggak? Ini bisa kayak gini, boleh, boleh banget. Ada juga cara yang kedua. Langsung aja, kalau misalkan ini null, ya ngapain gitu ya, dijadiin else gitu. Kalau misalkan ada komponen lain baru gitu. Nih, sorry. Kalau misalkan ada komponen lain ya baru gitu ya, perlu kayak gini. Aku komponen lain, misalkan kayak gini baru nih. Kalau ketika true, komponen yang di-render ini. Ketika false, komponen yang render ini. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan null kayak gini, ya nggak perlu sebenarnya. Caranya gimana? Caranya dihilangkan dan tanda tanyanya jadi dan. Ini yang namanya conditional rendering kayak gini. Bisa ya. Dan lebih apik ya kelihatannya. Jadi ketika ini true, dia akan muncul gitu ya, si komponennya akan terpasang gitu ya. Akan terpasang ketika dia false, ya di destroy, hilang dari DOM. Nah, saya akan mengimplementasikan komponen will unmount. Will unmount itu artinya ketika ya di unmounting gitu, unmounting itu dilepas gitu. Kalau misalnya punya flash disk gitu ya, colok ke laptop, unmounting gitu. Itu dilepas flash disknya gitu ya, dilepas dari si laptop. Oke, misalkan kita konsol doang deh. Ya sedih gitu ya, sedih unmounting. Oke. You render method should have return statement. Oh, oke. Ini harus return sesuatu. Oke. Halo, gitu kan ya. Halo. Kenapa ada dua? Ya kenapa di sini saya nge-define-nya dua ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan itu seperti itu. Nah, misal ini saya ganti ya. Ini saya ganti jadi is show komponennya jadi false. Ini saya ganti agar lebih enak. Destroy. Nah, ketika saya destroy, dia
hilang komponennya, artinya di unmounting, dibongkar gitu, dilepas. Ketika dilepas, maka komponen will unknown-nya akan kepanggil. Maka dari itu, ada konsol seperti ini. Ya, sedih, unmounting. 2 kali, kenapa? Karena kan ada 2 komponen ya di sini. Makanya dia 2 kali. Seperti itu, teman-teman. Oke, intinya kurang lebih seperti itu. Life cycle yang ada di React, mounting, updating, dan unmounting. Oke, seperti itu aja video kali ini. Kalau misalkan merasa ini bermanfaat, jangan lupa di likes dan juga tolong di share ke teman-teman yang lain agar manfaatnya bisa lebih luas gitu ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video selanjutnya. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Bye-bye.